warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak ya Pak. Ya, pagi juga Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran IPAS ya Pak, kelas 4 Ya, baik Pak. yang akan Bapak laksanakan hari besok, betul Pak? Iya, besok. Apa tujuan dari pembelajaran tersebut? Tujuan dari pembelajaran itu yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang perubahan zat yang terjadi terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Wah, saya rasa materi yang sangat menarik ya Pak. Ya. Lalu bagaimana metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Saya mungkin akan menggunakan metode pembelajaran cooperative learning. Gabungannya dari diskusi kelompok dan inquiry agar peserta didik lebih berperan aktif dan diskusi. Ya baik Pak, saya ingin Bapak memfokuskan ya Pak pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok. Ya, baik Pak. Bapak bisa menggunakan format pengamatan yang nanti saya berikan. Baik, ya. Ya sampai bertemu besok Pak. Ya, siap. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Nah, bagus ya. Jadi ketika sebelum memulai pembelajaran kita itu harus semangat. Bagus seperti tadi ya. Sebelum belajar biasanya berdoa dulu. Nah, ini kan belum berdoa ya? Baik. Kalau begitu, siapa yang mau memimpin doa? Dea, boleh. Silahkan. Dea memimpin untuk berdoa. Sebelum belajar kita berdoa mulai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Ya, kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semuanya? Hadir, bagus. Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita bisa memulai pembelajaran dengan siswa yang lengkap. Berarti alhamdulillah kita sudah diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Bagaimana Bapak ingin mengecek dulu kerapihan pakaian kalian dan tempat duduknya? Sudah rapi belum? Kalau bajunya yang masih kurang rapi dirapihkan dulu ya, biar kelihatan rapih, bagus ya. Laki-laki kelihatan tampan, perempuan terlihat cantik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak mohon pada peserta didik berdiri terlebih dahulu ya. Siap, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia
merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silahkan duduk kembali. Ya, sekarang Bapak akan mengulas atau kita akan belajar tentang materi perubahan wujud zat. Ya. Namun, sebelum melanjutkan ke perubahan wujud zat, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri wujud zatnya. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang wujud zat itu ada apa saja. Wujud zat dibagi menjadi 3. Bagus, ada 3. Pertama ada zat atau benda padat, cair, dan gas. Nah, bagus ya, kalian masih ingat. Jadi benda itu sama dengan zat, sama dengan juga materi. Suatu benda atau zat bisa dikatakan bisa termasuk zat karena memiliki massa dan volume. Bagus. Sudah ingat? Masih ingat? Atau sudah lupa lagi? Tidak. Bagus. Masih ingat? Masih ingat. Ya, Bapak yakin karena kalian bisa menjawab pertanyaan Bapak dari pembelajaran yang sebelumnya. Baik. Sekarang Bapak akan mengajarkan kalian tentang perubahan wujud zat. Asalnya Pak, benda padat, kemudian menjadi air. Bisa tidak? Bisa. Kemudian, Pak, ini asalnya benda cair atau zatnya itu termasuk benda cair. Kemudian menjadi bisa tidak? Bisa. Nah, Bapak akan bertanya. Yang pertama, apa yang terjadi pada es jika dibiarkan di luar ruangan? Meleleh. Kemudian mencair. Kalian tahu es? Tahu. Yang seperti apa es itu? Es batu. Yang biasa kalian jajan? Es krim. Lanjut yang kedua. Mengapa lilin dapat meleleh atau mencair ketika dinyalakan? Menyerap kalor. Bagus. Bagus. Menyerap kalor. Kalor itu apa? Panas. Nah, jadi dari panas api kemudian lilin itu semakin lama semakin meleleh atau mencair. Bagus. Yang ketiga, bagaimana air bisa habis jika kita merebusnya terlalu lama? Apa? Ismi? Menguap. Ya, karena menyerap kalor. Asalnya benda cair, kemudian lama-kelamaan karena lupa mengangkatnya, akhirnya si air tersebut menjadi semakin sedikit dan habis. Mengapa bisa terjadi? Karena airnya menguap menjadi gas, menjadi udara. Yang keempat, mengapa bensin yang dibiarkan di tempat terbuka bisa habis? Bapak punya bensin. Bensin itu adalah benda cair yang mudah terbakar. Ya, jadi Bapak hanya mengambilnya sedikit untuk nanti praktek ya. Sekarang, mengapa bensin yang dibiarkan di tempat terbuka bisa habis? Emang bensin kalau disimpan di luar terbuka bisa habis? Bisa. Mengapa? Menyerap kalor atau melepas kalor. Ya, semakin lama semakin sedikit karena menguap menjadi gasnya. Berarti menyerap kalori ya, karena ada perbedaan suhu. Jadi bensin itu harus ditutup. Bapak sengaja botolnya ditutup. Mengapa? Karena selain agar tidak tumpah, agar juga tidak cepat habis ya. Bagaimana wujud zat bisa berubah dari benda padat menjadi cair, ada yang asalnya benda cair menjadi padat, dan lain-lain. Nanti kita akan pelajari ya. Ini apa? Es krim. Siapa yang suka es krim? Mengapa kalian suka es krim? Enak. Manis. Apalagi? Segar. Dingin. Ketika kamu mendiamkan es krim, apa yang akan terjadi pada es krim tersebut? Nah, ini maksudnya ketika kalian mendiamkan es krim di ruangan terbuka. Kira-kira bagaimana es krimnya? Mencair. Nah, mengapa es krim tersebut bisa mencair? Seperti apa yang kalian bilang tadi. Mengapa?
Pintar, tepuk tangan dulu. Karena es krim tersebut menyerap kalor. Jadi asalnya bentuknya padat kembali berubah menjadi cair ya. Nah, tidak semua benda padat bisa mencairnya ketika dipanaskan. Tapi diantaranya itu es krim. Perubahan es krim menjadi cair merupakan salah satu bentuk perubahan wujud. Berubah tidak wujud zatnya, wujud bendanya. Asalnya padat menjadi cair. Nah, berarti itu disebut apa? Dari padat menjadi cair. Asalnya benda padat menjadi cair. Disebut apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Asalnya bendanya padat kemudian mencair. Nah, belum ada yang tahu. Baik. Nanti kita pelajari ya. Nah, selain mencair, ada juga yang disebut dengan membeku. Pernah mendengar membeku? Membeku. Menyublim? Pernah? Pernah mendengar? Menyublim, bagus. Kemudian menguap, pernah tadi ya. Mengembun, pernah mengembun? Pernah. Dan mengkristal. Ya, itu macam-macam perubahan wujud zat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan proses perubahan wujud zat. Kemudian, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi wujud zat. Kemudian ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh perubahan wujud zat akibat penyerapan dan pelepasan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana untuk mengamati perubahan wujud zat. Nanti kalian akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok kecil dan kalian akan mempraktekkan perubahan wujud zat. Nah, di sini Bapak ada video perubahan wujud zat. Ya. Jadi kalian perhatikan bagaimana suatu zat itu dapat berubah. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk berbeda. Peristiwa perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Apa saja perubahan wujud benda dan contoh di sekitar kita ya? 1. Membeku. Benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga berbekunya, maka akan berwujud menjadi benda padat. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi leleh atau mencair. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat mengeluarkan lebih panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. 4. Mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat mengeluarkan lebih panas. Contoh pada proses ini saat es batu disimpan dalam sudah gelas. Tadi di sini ada perubahan wujud zat. Ya. Dari video yang tadi kalian amati, yang kalian lihat, apa yang kalian pahami? Video perubahan wujud zat. Jadi perubahan wujud zat itu terjadi karena apa? Adanya pelepasan ataupun penyerapan kalor. Ya, jadi suatu benda dapat berubah. Perubahan wujud zat adalah proses perubahan suatu zat atau benda menjadi zat atau benda lainnya yang terjadi akibat pelepasan atau penyerapan kalor. Di situ ada gambar segitiga. Ada benda atau zat gas, padat, dan cair. Ketiga wujud zat ini bisa berubah karena adanya perubahan. Jadi suatu benda padat bisa berubah menjadi cair, cair bisa menjadi gas, gas bisa menjadi padat. Nah, di sini ada gas menjadi padat disebut mengkristal, padat menjadi gas disebut menyublim. Nah, di sini ada padat menjadi cair disebut
Kalau cair menjadi padat? Kalau cair menjadi gas? Cair menjadi gas menguap, betul. Kalau gas menjadi cair? Mengembun. Ya, jadi ketiga zat ini saling berhubungan. Perubahan wujud zat ini terdapat 6 jenis. Ada mencair, menguap, menyublim, membeku, mengembun, dan mengkristal. Mencair. Jadi mencair itu merupakan perubahan wujud benda atau zat dari padat ke cair. Akibat benda menerima kalor, menerima panas. Yang kedua ada membeku. Kalau es batu asalnya benda apa? Cair. Cair. Kalau es batu bendanya padat. Berarti berubah tidak? Berubah. Berubah dari benda cair menjadi benda padat. Kemudian menguap. Menguap yaitu perubahan wujud benda dari cair ke gas akibat benda menerima kalor. Ya, contohnya menguap. Kemudian mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari gas ke cair akibat benda melepaskan kalor. Ya. Kemudian menyublim merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Kemudian mengkristal yang terakhir adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya proses pembuatan garam. Baik, karena Bapak melihat kalian seperti kurang semangat motivasinya, Bapak akan melakukan ice breaking. Coba kalian berdiri. Berdiri dulu. Boleh di dekat bangku ya. Bapak akan mencontohkan. Ketika Bapak bilang merah, maka kalian harus berdiri. Kalau kuning, tengah-tengah. Berarti setengah jongkok. Kalau Bapak bilang hijau, hijau kan di bawah. Berarti kalian harus jongkok. Siap? Siap. Merah, kuning, hijau, kuning, merah. Lutfi, merah itu berdiri. Hijau. Bagai hijau itu jongkok. Karena lampu lalu lintas hijau di bawah ya. Siap. Ulangi ya, jangan sampai salah lagi. Siap. Hijau. Wah, bagusnya tidak terkecoh. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, merah. Ya, masih tetap ada yang salah. Sekali lagi ya. Merah, kuning, hijau. Merah, hijau, kuning. Merah, kuning, kuning. Kuning. Hah? Pegal tidak? Pegal. Baik, kalau pegal Bapak ke toilet dulu sebentar boleh? Kenapa nggak boleh? Oke, merah. Bagus, tepuk tangan. Coba duduk kembali ke bangku masing-masing. Silahkan. Tadi lampu lalu lintas, sekarang pegang apa yang Bapak ucapkan dari anggota tubuh. Ketika Bapak mengucapkan hidung, maka kalian harus pegang hidung. Tapi mata kalian harus fokus ke Bapak. Fokus ke Bapak. Baik, siap? Pegang apa yang Bapak ucapkan. Hidung, telinga, pipi, mata, dagu, mata. Mata mana? Kalau ini telinga. Ya, jangan sampai terkecoh apa yang Bapak pegang, tapi kalian fokus pada yang Bapak ucapkan. Mata, hidung, pipi, dagu. Ada yang salah? Tidak. Rambut, telinga. Bagus, tepuk tangan. Ternyata Bapak lihat kalian masih fokus. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Ayo kita berdiskusi dan berkelompok. Bapak kan membuat kelompok 3. Bagaimana kalau kalian berhitung 1 sampai 3? Adit,
tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu. Sudah. Berarti ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini kelompok 1, kelompok 2. Tadi yang bilangannya 1 berarti kelompok 1. Yang bilangannya 2 berarti kelompok 2. Dan yang bilangannya tadi 3 berarti termasuk kelompok 3. Silahkan berdiskusi dan berkelompok. Di sini ada benda padat, es batu. Bapak bawa es batu. Kemudian ada sama benda padat. Bapak bawa lilin. Bapak juga bawa benda cair. Ya, awas. Ini bendanya cukup berbahaya. Jadi Bapak yang pegang dulu ya. Ismi, mau apa? Es batu. Ambil. Bawa ke tempat kelompoknya. Rapi mau apa? Lilin. Ambil. Sama koreknya. Ismi mau apa? Dia bawa bensin. Hati-hati bawanya ya. Simpan dulu. Sekarang kalian akan mempraktekkan perubahan wujud zat. Baik. Sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana tata cara praktek perubahan wujud zat. Kelompok 3 ada es batu. Kelompok 2 ada lilin. Kelompok 3 ada bensin. Awas, bensin bahaya ya. Nanti Bapak yang dampingi untuk bensin. Ini ada sebuah es batu. Coba kalian letakkan di atas meja, jangan sampai kena batu. Ini bendanya padat. Coba kelompok 3 diamkan sebentar. Kemudian ini ada lilin. Bisa dinyalakan? Bisa. Tinggal kelompok 2 langsung nyalakan lilin. Dan yang ketiga ada perubahan wujud zat. Ini benda bensin, ya, benda cair. Kelompok 3 tinggal amati. Ya, itu adalah benda padat. Kira-kira menurut kalian akan cair tidak kalau didiamkan di ruangan terbuka? Cair. Coba Azka, kelompok 2 Lutfi, kelompok 2 tinggal menyalakan lilin. Kalau kelompok 3, ini kira-kira bagaimana kalau ingin cepat mencair? Ku api. Ku api. Dibakar. Ini ada. Kita simpan di atas panci. Coba kalian perhatikan. Nah, coba bakar. So, kabelah dia ya tanah. Bagus. Nah, ukurannya sudah berkurang tidak? Mencair tidak? Mencair ya? Coba. Berarti sudah 1 menit. Sekarang sudah 1 menit lebih, hampir 2 menit. Lihat proses mencairnya. Oh, lihat. Coba perhatikan dengan sesama. Bagaimana yang terjadi pada lilin? Coba. Ada seperti air menetes ya? Nah, berarti itu lilin asalnya benda padat. Ketika diberikan kalor, maka berubah menjadi benda cair. Ini es batu. Nah, es batu sudah sudah banyak mencairnya. Tuh, sudah banyak. Ini bensin semakin sedikit ya? Baik, bagus. Nah, sambil menunggu suatu benda berubah, nah, Bapak akan membagikan lembar kerja yang selama kalian amati. Nah, kalian mengamati perubahan wujud zat. Sekarang coba kalian tuangkan apa yang telah kalian pelajari ke dalam lembar kerja. Kelompok 2 berarti menuliskan atau menggambarkan proses terjadinya perubahan wujud zat dari benda padat menjadi cair. Tuliskan. Kelompok 3 tentang es batu. So, kalian tulis nama kelompoknya siapa, ketuanya siapa, ya. Kemudian tulis benda padat es batu. Kemudian setelah dibiarkan di ruangan terbuka,
menjadi apa? Berarti prosesnya disebut apa? Coba tulis. Sok diskusikan. Kelompok rapi, silakan ke depan. Oh, presentasikan apa yang telah kalian praktekkan. Kami dari kelompok 2 Akan mempresentasikan akan mempresentasikan perubahan apa? perubahan wujud benda padat lilin bila dibakar akan mencair disebut mencair. Bagus, tepuk tangan. Kami dari kelompok 3 Akan mempresentasikan benda padat es batu dapat berubah wujud padat menjadi cair ketika disimpan di ruang terbuka. Nah, bagus. Kami dari kelompok 1 akan Mempresentasikan benda cair. Contohnya Bensin ya. yang Didiamkan di luar ruangan akan menjadi habis atau menjadi gas disebut menguap. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yo, silakan duduk. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah berani tampil ke depan. Ayo. Lembar kerjanya dikumpulkan ya. Lembar kerjanya dikumpulkan, nanti akan menjadi bahan penilaian Bapak. Ya, untuk setiap kelompok. Bagus. Nanti Bapak akan masukkan ke lembar penilaian. Nah, jadi untuk refleksi hari ini, apa yang kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Apa yang kalian sukai? Permainan, ice breaking. Kalau praktek suka tidak? Suka. Kalau video pembelajaran? Suka. Kalau ceramah dari Bapak? Suka? Suka, bagusnya. Jadi yang bisa Bapak pahami, kalian itu senang untuk berdiskusi dan bermain praktiknya bersama ice breaking. Apakah yang kalian pahami? Apa yang kalian pahami? Tentang perubahan wujud? Apa saja? Cair, membeku, mengkristal, menguap, menyublim, mengembun. Nah, apa kesulitan yang kalian hadapi selama kegiatan belajar tadi? Apa kesulitannya? Apa yang susah? Memahami? Menjawab tentang perubahan wujud zat, Pak, sebelum Bapak terangkan. Ya, tapi ketika sudah diterangkan, ketika kalian sudah praktek, bisa tidak? Bisa. Bagus, sip. Ya. Lanjut. Nah, jadi kesimpulannya, perubahan wujud zat adalah proses di mana suatu zat berubah dari wujud ke wujud lainnya. Ya, tadi lilin, benda padat berubah menjadi cair. Es batu, benda padat berubah menjadi cair. Kemudian bensin, benda cair, ketika didiamkan di ruangan terbuka berubah menjadi gas. Itu yang dimaksud dengan perubahan wujud zatnya. Sekarang ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu daerah dulu. Siap? Oke, silakan berdiri dulu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah memahami tentang proses perubahan wujud zat. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hendra. Ya, siang juga Pak. Bagaimana kesan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah pembelajaran tadi berjalan cukup lancar. Siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran seperti apa yang telah saya harapkan. Ya. Saya juga melihat siswa terlihat antusias ya Pak. Bapak telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Terima kasih Pak. Baik, Bapak bisa melihat hasil pengamatan saya. Saya melihat ada beberapa hal yang bisa Bapak tingkatkan. Terima kasih Pak untuk umpan balik yang positif. Saya sangat senang. Apa saja Pak yang harus saya tingkatkan mungkin untuk pembelajaran depannya? Ya, baik Pak. Yang pertama, Bapak bisa memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok ya Pak. Ya. Terus yang kedua, Bapak bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa. Baik Pak, mungkin saya akan coba tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya apa yang mungkin Bapak sudah memberikan masukan kepada saya. Bapak bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil dari pengamatan saya tadi. Oh iya, betul Pak. Saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif. Amin. Terima kasih Pak sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk memberikan masukan kepada saya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali Pak. Dan tadi Pak Ivan sudah melakukan observasi ya kepada rekan sejawat, satu orang rekan sejawat, dan saya melihat untuk pas observasinya ya tadi Pak Ivan sudah menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis datanya ya, terus melakukan percakapan umpan balik, terus ke percakapan area pengembangan ya itu, dan nanti rencana aksi pengembangan dirinya ya, hasil rencana aksi pengembangan diri rekan sejawat tersebut dicatat ya dari lembar rencana pengembangan diri yang format yang dari modul 2.3 ya. Terus tadi ada coaching juga ya kepada rekan sejawat, dan saya kira untuk pendampingan individu yang kelima ini sudah dianggap berjalan dengan lancar ya Pak Ivan tadi. Terus kita untuk nanti sebelum PI ke-6 itu menyebar kuesioner untuk 5 orang perwakilan dari guru ya, terus dari kepala untuk umpan balik 360 derajat ya terhadap kegiatan dalam misi kompetisi guru yang dijalankan oleh Pak Ivan ya. Dan kita mudah-mudahan untuk melaksanakan loka karya yang kelima kita dalam keadaan sehat dan tidak ada halangan. Terima kasih ya Pak Ivan Ya, untuk sama-sama. hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.